Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu Tripod. wa tuslihu bihal qulub wa tatariku bihal usub wa tadinu bihal su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus Khadimul Majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Barakah, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad, Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Zaki Al-Haddad, Habib Isa Al-Habsyi, Habib Saleh Jamalulail, dan para kiai, para ulama, ketua Kordes Dengkol Baturutna Ustaz Hasan, dan semua kru-krunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak lupa yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Ba'i sekeluarga. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ini noleh ke sini dah Bapak ya. Yang banyak sebelah sini masalahnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah. Dipilih kita yang hadir malam hari ini, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setengah-setengah ini. Amin. Saya saksi, menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kalian semua yang hadir di majlis ini di dalam hatinya ada mahabbah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hujan gerimis ini enak-enaknya orang tidur. Ya, tapi panjenengan semua luangkan waktunya hadir di majlis yang mulia ini. Duduk di tempat yang sederhana, dingin di bawah ini Ustaz, tapi rela, ikhlas, karena di dalam hati kita ada cinta kepada Habibina Muhammad. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita dikumpulkan nanti di surganya Allah bersama Habibina Muhammad. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan kita semua yang hadir malam hari ini dicatat oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita hadir memenuhi undangan sahibul hajat dalam rangka tasyakuran dan aqiqah Ananda Ahmad Arsaka Ramadan Syah dan acara milad, tasyakuran milad Muhammad Wenzio, yes, Kenzio, dan Muhammad Kenzi. Bahasa Arab sama bahasa Inggris ini. Mudah-mudahan anak yang diakikoi dan miladnya malam hari ini mudah-mudahan dijadikan auladan sholihan wa mubarakan bi kamalil awsaf ya kafi ya syafi bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Judulnya malam hari ini syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait Bapak Ba'i ini memberikan contoh kepada kita bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah. Aqiqah, melaksanakan aqiqah itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dengan adanya nikmat anak Ahmad Arsaka Ramadan Syah, ini nikmat dari Allah. Nikmat ini disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya syukrul lisan, syukrul jinan, syukrul arkan. Hati harus yakin bahwa anak Ahmad Ramadan Syah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan ikut bersyukur
dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan adanya nikmat ini. Wa syukrul arkan, dan diteruskan dengan syukur arkan, anggota badan ikut dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah perintah untuk akikah. Alhamdulillah, akikah ini sudah dilaksanakan oleh sahibul hajat. Ini bentuk syukur kepada Allah. Dan panjenengan semua yang hadir dalam rangka tasyakuran malam hari ini dibalas oleh Allah dengan balasan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa balasan Allah terhadap orang yang bersyukur atas nikmat Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sehat tetap dijaga sehatnya oleh Allah. Diberikan murah rezeki oleh Allah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ditakdir kita oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, hati harus bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita rumah yang kita tempati, suami yang kita miliki, anak-anak kita, semua kenikmatan yang kita dapat, hati kita harus yakin semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan, oh ini harta kita, usaha kita, ini punya kita atas upaya kita. Jangan. Harus kita yakin hati kita ini semua adalah min fadli Rabbi, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza syukrul jinan, ini yang disebut syukurnya hati kita kepada Allah. Yang kedua, setelah hati yakin semua nikmat kita itu dari Allah, pemberian dari Allah, setelah hati yakin diteruskan dengan lisan kita. Banyak bersyukur kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, menyebut asma Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada syukrul lisan. Ini termasuk syukurnya lisan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syakarallaha 'abdun lam yahmadhu. Tidak dikatakan seorang hamba itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah duduk di tempat yang mulia ini, berzikir kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukrul arkan. Hati bersyukur, lisan banyak berzikir kepada Allah, diteruskan dengan arkan, anggota badan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Ya, telinga kita ikut bersyukur kalau ada grup atau perkumpulan, kalau tahu di perkumpulan itu membicarakan aib orang, kejelekan orang, cepat-cepat kita menghindar. Ini termasuk syukrul arkan. Ya, melaksanakan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah, itu termasuk syukrul arkan. Yang terakhir para hadirin, ini yang sering dilupakan oleh kita, ya, sering kita lupakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Anishkurli wali walidayk. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, hendaklah kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, menghormati kedua orang tua kita, harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebaik apapun amal ibadah kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, ditolak oleh Allah amal-amal kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yanfa'u ma'ahunna amal." 3 perkara, kata Rasulullah, yang menyebabkan ditolak semua amal ibadah kita karena 3 perkara ini. Yang pertama, al-isyraku billah. Kalau kita syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, artinya kafir. Ada pertanyaan, ada orang tidak beriman, bukan Islam, orang kafir, tapi dia bangun masjid, bantu anak yatim, kira-kira diterima tidak ibadahnya, amalnya? Tidak diterima, karena dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, yang menyebabkan tertolak semua amal ibadah kita, yaitu uququl walidain. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Selagi orang tua kita masih hidup, masih ada, hormati orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Jadikan orang tua kita azimah yang paling utama di dunia ini. Hormati orang tua, gampangkan jalan hidup orang tua, insya Allah kita akan digampangkan jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu mempersulit jalan hidup orang tua, pasti kita akan dipersulit jalan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang tua kita membesarkan kita mulai dari dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan berapa bulan? 9 bulan. Gak gampang. Di dalam kandungan 9 bulan. Kadang kita melihat ada seorang tua kita bisa membesarkan anak-anaknya 9 orang. Misalnya punya anak 9, semuanya dirawat, dibesarkan oleh orang tuanya sampai menjadi anak-anak yang sukses. Tapi banyak kita melihat anak yang 9 ini tidak bisa membahagiakan satu orang tuanya saja. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang tua kita bisa membahagiakan anak-anaknya yang 9 orang, tapi anak-anaknya yang 9 orang setelah sukses, dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya yang kebatang kara. Na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan kita oleh Allah dari sifat durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahkan Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yuakhirullah ila ma syaa yaumil qiyamah. Semua dosa, ya, semua dosa nanti balasannya di akhirat. Kata Rasulullah, balasannya nanti di akhirat, akan dihisab, diperhitungkan, dibalas nanti di akhirat. Semua dosa, illa, kecuali, kata Rasulullah, uququl walidain, dosa bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yu'ajjiluhu fil hayat wa ba'dal mamat. Siksa Allah tidak nunggu di akhirat, akan Allah turunkan di waktu hidupnya di dunia, wa ba'dal mamat,
dan setelah meninggal juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, selagi orang tua kita masih ada, muliakan orang tua kita. Kalau sudah orang tua kita umurnya sudah sepuh, 60 ke atas atau sudah lanjut usianya, gampangkan jalan hidup orang tua kita. Jangan boleh orang tua kita yang sepuh untuk mengalah kepada anak-anaknya. Anaknya yang masih muda yang harus mengalah untuk kedua orang tuanya. Kalau melihat orang tuanya yang sudah umur 65 tahun masih mengangkat air, limbah air di sumur, dari sumur diangkat ke dapurnya, bawa timbul, padahal anaknya ada, melihat anaknya ini termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, gampangkan hidup orang tua, maka kita akan digampangkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati para hadirin, hati-hati, apalagi di zaman akhir ini. Ya, alhamdulillah. Tapi saya bersyukur jamaah majlis ini istiqamah di majlis. Amin, amin. Terbentuk yang akan menjaga iman kita di akhir zaman ini. Jangan sampai hati kita keluar dari jalan salafun salih. InsyaAllah dengan mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad, kepada para awliya Allah, InsyaAllah kita akan diselamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kami tutup, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ananda Ahmad Arsyad Ramadan Syah dan Muhammad Winziu dan Muhammad Kenzi. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang saleh, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bernasib baik di dunia, bernasib baik pula di akhirat, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala awladan salihan wa mubarakan bikamalil awsaf ya kafi ya syafi bil qabul wa tamami kulli subwa ila hadrati sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita khususkan niatkan untuk almarhum dan almarhumah dari sahibul hajah, yaitu Bapak Liwan, Bapak Syawal, Ibu Patun, Ibu Sujiati, Ibu Indri, Bapak Sanapi, Bapak Sobari, Ibu Indah, Bapak Haji Abdul Sattar, dan semua ahli kubur kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskunuhumul jannah wa yakhtim lana fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya kita niatkan, kita khususkan untuk keluarga kita yang sedang sakit atau jamaah kita yang sedang sakit, khususnya Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar dan keluarga kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء صلى الله عليه وسلم بالقبول وتمام كل شيء على حضرة سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Fatihah yang terakhir kita niatkan di gabail hajat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah, khususnya terutama hajat dari sahibul hajah Bapak Bais sekeluarga. Ya Fattah iftah, ya Muyassir yassir, ya Musahhil sahhil sahhil alaina bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya siratal mustaqim siratal ladzina billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Terima sangat atas penjelasan sampaikan Ibu Ustaz Habibur Hamid Al-Manzur. Semoga kita semua yang bermanfaat bagi keluarga penyusul. Amin Allahumma amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.